Masalah kita hari ini bukan dengan sawit dan aneka tambangnya. Masalah kita adalah ketika industri tumbuh tanpa etika dan industri tumbuh tanpa kontrol syariah ekologis. Ketika hutan primer digunduli demi kebun baru, ketika area resapan dan sempadan sungai dibangun, ketika lubang tambang dibiarkan menganga bak kebangan raksasa, ketika rakyat kecil kehilangan ruang hidup dan menderita jadi korban bencana ekologis tahunan, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bencana itu akan terjadi bukan secara kebetulan, bukan karena tiba-tiba, bukan karena tanpa sebab. Bencana itu adalah konsekuensi logis dari ketidakadilan struktur umat manusia dalam pengelolaan bumi dan beserta isinya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia dan limpahan taufik serta hidayahnya. Tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan, kenyamanan. Bahkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bukan hanya dalam bentuk hal-hal yang kita inginkan, yang kita senangi. Termasuk peringatan yang Allah berikan kepada manusia adalah bagian dari nikmatnya yang jauh lebih besar agar kita senantiasa bersabar, agar kita senantiasa bertafakkur, agar kita senantiasa mengevaluasi diri kita untuk menjadi manusia, hamba dan khalifah Allah di atas muka bumi ini dengan lebih baik. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah Dia akan senantiasa menguji kita dengan sedikit kelaparan, dengan rasa takut, kemudian dengan berkurangnya harta, ternak, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Dalam rangka apa? Ujian itu Allah berikan kepada kita agar kita mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita menjadi hamba-hambanya yang sabar, agar kita senantiasa mau mengambil pelajaran-pelajaran dari apa yang menimpa kehidupan kita.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bertakwa, menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, maka ketahuilah perintah dan larangan Allah bukan hanya yang bersifat taklifi, ubudiyah semata-mata, tetapi juga perintah dan larangan Allah itu ada terhampar di alam semesta. Termasuk perintah dan larangannya ketika kita mengelola bumi dengan segala isinya. Bencana ekologis yang beruntun kita saksikan melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat bukan hanya persoalan cuaca ekstrim atau anomali yang disebut dengan siklon tropis yang memasuki wilayah Khatulistiwa. Itu adalah bahasa langit dan bumi, sebuah bentuk iqab, sebagai bentuk sanksi ekologis atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Sanksi karena kita telah salah dalam mengelola tata kelola ruang yang sudah terlalu lama dibiarkan tidak terkendali. Ketika banjir bandang merenggut permukiman, sungai-sungai membawa lumpur pekat dan bahkan kayu-kayu gelondongan yang begitu rapi dan sudah diberikan nomor. Tidak mungkin air hujan turun dari langit, air itu turun membawa gelondongan sampai ke rumah-rumah kita. Hutan yang kehilangan kemampuan untuk menahan air, maka sesungguhnya itu semua adalah alarm. Alarm, sinyal yang sangat keras bahwa sedang terjadi kezaliman ekologis yang sangat dahsyat. Dalam bahasa syariat kita, setiap kerusakan memiliki sebab. Tidak mungkin kerusakan itu terjadi begitu saja tanpa ada sebab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia. Surat Ar-Rum ayat 41. Ayat ini bukan retorika kosong. Dia adalah peringatan keras dan tidak main-main. Warning yang keras itu keluar dari Sang Maha Pencipta, pemilik langit dan bumi serta seluruh alam raya ini, bahwa kerusakan ekologis bukan sekedar musibah alamiah, karena alam katanya murka kepada kita. Alam tidak pernah murka. Alam tidak pernah marah kepada kita. Alam tidak pernah berbuat jahat kepada manusia. Kitalah yang berbuat jahat kepada alam. Alam itu lebih jujur daripada manusia. Pohon, angin, hujan tidak pernah berdusta dan tidak pernah ingkar kepada Allah. Tidak ada pohon, tidak ada air hujan, tidak ada kayu yang kita bisa mengatakan mereka adalah kaum munafik. Kaum munafik itu semua ada pada diri manusia, bukan pada benda mati. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua lahir karena pola pembangunan kita yang tidak lagi berpihak pada keseimbangan al-mizan yang telah ditegakkan oleh Allah jauh sebelum manusia diciptakan di atas muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah. Kita sadar dan kita maklumi bahwa Indonesia sebagai negara besar, Indonesia sebagai negara agraris, Indonesia sebagai negara yang menyimpan kandungan mineral yang sangat besar dan luar biasa, yang dibutuhkan oleh dunia masyarakat internasional. Indonesia memang memerlukan tanaman seperti sawit dan mineral strategis lainnya.
Karena kedua sektor ini menjadi tulang punggung bagi negara untuk mendapatkan devisa, untuk mendapatkan pajak, dan juga untuk meningkatkan pendapatan negara. Dunia masyarakat internasional juga membutuhkan produk-produk olahan yang berasal kandungannya dari bumi Nusantara ini. Minyak sawit untuk industri pangan, kosmetik, dan seluruh kebutuhan rumah tangga kita. Nikel dan mineral kritis diperlukan oleh masyarakat dunia untuk baterai kendaraan listrik dan transisi global menuju energi hijau atau green energy. Tapi pertanyaan yang paling mendasar yang harus kita jawab, haruskah kemanfaatan dan kebutuhan ekonomi itu dibayar dengan kerusakan ekologis yang akan menghancurkan dan menggerogoti masa depan kita semua? Islam sebagai agama yang kita anut memberikan panduan dan jawaban sebelum para ekonom dan ahli lingkungan hidup modern merumuskannya. Kita memiliki fikih Islam yang sangat kaya dan luar biasa, yang seharusnya menjadi pedoman, seharusnya menjadi rujukan para pengambil kebijakan di negeri ini. Kaidah fikih yang bisa kita terjemahkan dalam bentuk kaidah ekologis menyatakan yang pertama adalah tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan negara dalam hal ini pengelolaan sawit dan tambang harus berbasis kemaslahatan umat. Kalau tidak menghasilkan dan tidak bermuara untuk menghasilkan kepada maslahat umat, rakyat banyak, maka perlu dipertanyakan kebijakan itu untuk apa. Yang kedua adalah kaidah fikih darul mafasid, muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa mencegah kerusakan ekologis itu lebih utama daripada meraih keuntungan ekonomi. Yang ketiga, ada kaidah fikih menyatakan ad-dararu yuzal, bahwa bahaya ekologis harus dihilangkan meskipun industri tetap berjalan. Dan ada satu kaidah fikih yang penting juga untuk kita cerna bersama. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jika industri itu penting bagi negara, maka menjaga lingkungan menjadi wajib syar'i. Artinya apa? Negara ini boleh mengembangkan industri sawit dan pengelolaan tambangnya, mau dari hulu sampai hilir terserah. Tapi yang perlu kita catat, ini tidak boleh mentoleransi model industrialisasi yang menghancurkan daya dukung ekologis kita. Sawit dan tambang tetap halal untuk kita kelola, tetapi harus dikelola bukan diobral tanpa batas. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah peradaban Islam, Nabi Muhammad SAW dan para khalifah setelahnya, beliau juga mengelola tambang. Tentu bukan tambang dalam pengertian, dalam bentuk seperti yang ada sekarang ini, yang bermunculan sejak abad ke-18, 19, dan 20. Tapi tambang yang dikelola oleh Nabi dan para sahabat, itu baru tambang yang sederhana. Rasulullah SAW juga menetapkan zona lindung atau hima dan menggagas tata kelola air yang ketat. Islam itu tidak anti industrialisasi, melainkan Islam itu anti terhadap fasad atau kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh kerakusan umat manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda, "An-nasu syuraka'u fi thalath, al-ma'u wal-kala'u wan-nar." Manusia seluruhnya itu berserikat dalam 3 perkara penting. Komoditas ini harus dikuasai oleh negara, yaitu air. Yang kedua adalah padang rumput.
dan yang ketiga adalah api. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah. Kata api di dalam hadis ini, kata para ulama, diartikan juga sebagai sumber energi termasuk minyak, batu bara, dan seluruh barang tambang yang menopang kehidupan manusia. Selain itu, ada juga hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, di mana beliau menegaskan bahwa Rasulullah SAW mengatur kepemilikan tambang kepada seorang sahabatnya. Nabi pernah memberikan kepada Abyad bin Hamal al-Mazini sebuah tambang garam. Lalu seorang laki-laki datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tahukah engkau apa yang telah engkau berikan kepada orang itu? Engkau telah memberikan sesuatu yang seperti air mengalir." Maka Rasulullah pun mencabut pemberian itu dari sahabatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Masalah kita hari ini bukan dengan sawit dan aneka tambangnya. Masalah kita adalah ketika industri tumbuh tanpa etika dan industri tumbuh tanpa kontrol syariah ekologis. Ketika hutan primer digunduli demi kebun baru. Ketika area resapan dan sempadan sungai dibangun. Ketika lubang tambang dibiarkan menganga bak kebangan raksasa. Ketika rakyat kecil kehilangan ruang hidup dan menderita jadi korban bencana ekologis tahunan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bencana itu akan terjadi bukan secara kebetulan, bukan karena tiba-tiba, bukan karena tanpa sebab. Bencana itu adalah konsekuensi logis dari ketidakadilan struktur umat manusia dalam pengelolaan bumi dan beserta isinya. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Rasulullah SAW, umat Islam yang menjadi elemen mayoritas di negeri ini, kita harus menyusun, mengembangkan, dan harus menjadikan fikih ekologi ini sebagai basis peradaban Indonesia. Ada di dalam fikih kita disebut dengan fiqhul bi'ah, fikih ekologi, yaitu sebagai kerangka normatif agar pengembangan industri itu tidak keluar dari batasan-batasan syariah. Dan bagi kita umat Islam, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan panduan di dalam Al-Qur'an yang sangat relevan bagi kehidupan kita di tanah air ini. Yang pertama adalah prinsip al-mizan, yaitu keseimbangan, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk merusak keseimbangan alam. Perhatikan surah Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman sering kita baca, sering kita cari fadilahnya, sering kita ajarkan kepada anak peserta didik kita. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, tapi kita jarang mengupas isinya. Di mana Allah Ta'ala menyatakan, "Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan." Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan mizan itu, neraca timbangan yang adil untuk seluruh sistem tata surya. Sistem hukum alam baik yang ada di angkasa berupa hukum-hukum astronomi, maupun yang ada di bumi dan juga di permukaannya serta di dasar bumi ataupun dasar lautan itu. Semua berlaku al-mizan ini bagi seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan, "Alla tatghaw fil mizan." Sudah diwanti-wanti oleh Allah dalam wahyu ini, jangan kalian melanggar batas dan jangan kalian melampaui batas dalam urusan mizan ini. Karena kalau kalian melampaui mizan ini, kalau kalian melanggar keseimbangan yang telah Allah ciptakan dalam alam semesta ini, maka itu akan berbuah malapetaka yang dahsyat luar biasa.
Maka Allah perintahkan kepada kita, wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan. Tegakkanlah timbangan di alam semesta itu. Bukan hanya timbangan di pasar buat ngukur berat, liter dan kilogram ayat ini, saudara. Ayat ini tentang mizan itu berlaku untuk semua hukum-hukum yang ada di seluruh alam semesta ini. Bukan hanya dalam hukum muamalah, jual beli, perdagangan biasa, tetapi termasuk dalam pengelolaan bumi atau yang berkaitan dengan hukum alam. Itu semua kita tidak boleh melanggar keseimbangan yang harus menjadi dasar perizinan industri. Yang kedua adalah hifzul bi'ah, yang menjadi maqasid syariah, menjaga dan melindungi lingkungan. Adalah termasuk bagian dari maqasid syariah, yaitu menjaga keberlangsungan ciptaan Allah dan untuk menjamin hak generasi masa depan kita. Karena kalau kekayaan alam itu kita habisi untuk kepentingan kita pada saat ini, maka apa yang akan kita siksakan untuk generasi anak cucu kita nanti. Yang ketiga adalah prinsip khilafah insaniyah. Manusia adalah penjaga alam ini. Manusia dalam Al-Quran bukan sebagai tuan yang bisa memperbudak alam semesta ini, yang bisa mengeksploitasi dengan sewenang-wenang, seenak perutnya sendiri. Tetapi manusia itu dalam konsep Al-Quran adalah mustakhlaf, penerima dan pemegang amanah untuk mengelola bumi yang akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan prinsip-prinsip ini, hadirin masyarakat muslimin, industri tetap berjalan. Tetapi tetap wajib berada dalam rel syariah. Sawit boleh, tidak ada yang mengharamkan sawit. Tambang boleh, tidak ada yang mengharamkan kita untuk menerima manfaat dari hasil olahan tambang itu. Tetapi model eksploitatif yang merusak alam akibat efek samping dari kerakusan kita manusia untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari dua komoditas itu, ini jelas tidak memiliki dasar syariat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama jadikan peristiwa ini sebagai momentum bagi kita untuk muhasabah, untuk mengevaluasi diri kita. Karena bumi itu akan menagih janji amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Banjir yang menghancurkan desa dan kota, sungai yang berubah alirannya atau berpindah tempat, hutan yang kehilangan pohonnya, itu bukan sekedar tragedi alam biasa. Itu adalah aspirasi bumi yang memohon keadilan kepada kita dan menuntut healing atau penyembuhan luka ekologisnya. Dalam hal ini negara harus hadir, bukan sebagai pemilik, tetapi negara hadir untuk menjadi pemegang amanah, untuk menertibkan segala macam bentuk pelanggaran-pelanggaran dan memberikan hukum sanksi yang berat kepada pihak-pihak yang telah menyebabkan bencana ekologis yang sangat mengerikan di bumi Nusantara ini. Industri boleh berjalan, tapi tidak boleh bertentangan dengan syariat. Maka itu hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, tiba waktunya pemimpin negara kita harus memimpin langsung merevolusi kebijakan dengan berpijak kepada sila pertama dan kedua Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap kebijakan yang dikeluarkan di Republik ini dalam bidang apapun harus mengacu kepada dua sila ini. Bagaimana kita harus berpijak kepada nilai-nilai yang Allah turunkan sebagai perwujudan dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan bagaimana menjadikan kebijakan itu harus mengabdi untuk kepentingan umat manusia agar manusia ini hidup dengan adil dan hidup dengan beradab, yang bermuara kepada sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar kita dapat menjaga keseimbangan alam, menjaga keadilan dan raca amanah syariah.
Karena bangsa yang merusak habitatnya adalah bangsa yang sedang menggali kuburannya sendiri. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda sadaqa wahdah. ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد عدد ما أحاط بعلمك وخط بقلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, mohon kepada Allah dengan kerendahan hati kita agar Allah senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita, membolak-balikkan hati kita untuk kita dapat istiqamah di atas jalan yang lurus, jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatal haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasarad din wa akhdhul man khadhalal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.